Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustafa dari mahasiswa STKIP Situs Banten, Prodi jurusan PJKR, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Kali ini saya akan membuat video untuk pengajuan memenuhi persyaratan perbaikan nilai dari mata kuliah kurikulum pendidikan. Dosen pengampu Ahmad Yani MPD. Kali ini saya akan sedikit memaparkan tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Pengertian prinsip perkembangan kurikulum. Secara gramatikal, prinsip berarti atas dasar keyakinan dan pendirian. Dari pengertian ini tersirat makna bahwa kata prinsip menunjuk pada suatu hal yang sangat penting, mendasar, harus diperhatikan, memiliki sifat mengatur dan mengarahkan, serta sesuatu yang biasa selalu ada atau mengatur dan mengarahkan, terjadi pada situasi dan kondisi yang berserupa. Pengertian dan makna prinsip ini menunjukkan bahwa prinsip itu memiliki fungsi yang sangat penting dalam kaitannya dengan keberadaan sesuatu. Melalui pemahaman suatu prinsip, orang bisa menjadikan suatu itu lebih efektif dan efisien. Prinsip-prinsip orang bisa menjadikan suatu itu lebih efektif dan efisien. Prinsip juga mencerminkan hakikat yang dikandung oleh sesuatu, baik dalam dimensi proses maupun dimensi hasil. Dan bersifat memberikan rambu-rambu atau aturan main yang harus diikuti untuk mencapai tujuan secara benar. Pengertian dan fungsi prinsip di atas bisa dijadikan dasar untuk menjelaskan arti dan fungsi prinsip-prinsip perkembangan kurikulum. Prinsip-prinsip perkembangan kurikulum menunjukkan pada suatu pengertian tentang sebagai hal yang harus dijadikan patokan dalam menentukan berbagai hal yang terkait dengan pengembangan kurikulum, terutama dalam fase perencanaan kurikulum planning. Prinsip-prinsip tersebut menggambarkan ciri dari hakikat kurikulum itu sendiri. Esensi dari perkembangan kurikulum adalah proses identifikasi, analisis, sintesis, evaluasi, pengambilan keputusan, dan kreasi elemen-elemen kurikulum. Jika proses pengembangan kurikulum ini berjalan secara efektif, prinsip perkembangan kurikulum, baik yang bersifat umum maupun khusus. Di samping itu, para pengembang kurikulum akan bisa bekerja secara mantap, terarah, dan hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Pokok dari aktivitas pengembangan kurikulum tersebut diharapkan akan sesuai dengan harapan masyarakat yang bersifat dinamis dan zaman yang akan selalu berubah. Selain daripada itu, adanya berbagai prinsip pengembangan kurikulum merupakan suatu ciri bahwa kurikulum merupakan suatu area atau suatu lapangan studi. Macam-macam sumber prinsip pengembangan kurikulum. Sumber prinsip menunjukkan dari mana asal muasal lahirnya suatu prinsip. Dari berbagai literatur tentang kurikulum dapat dikemukakan setidaknya ada 4 sumber prinsip.
pengembangan kurikulum, yaitu data empiris, data eksperimen, cerita legenda yang hidup di masyarakat, dan akal sehat. Data empiris merujuk pada pengalaman yang terdokumentasi dan terbukti efektif, dan eksperimen menunjuk pada temuan-temuan hasil penelitian. Data hasil temuan penelitian merupakan data yang dipandang valid dan reliable, sehingga tidak kebenarannya lebih meyakinkan untuk dijadikan prinsip dalam pengembangan kurikulum. Namun demikian, dalam fakta kehidupan, data hasil penelitian itu sifatnya sangat terbatas. Di samping itu, banyak data-data lainnya yang diperoleh dari bukan hasil penelitian juga terbukti efektif untuk memecahkan masalah-masalah kehidupan yang kompleks. Tip-tip prinsip perkembangan kurikulum. Pada dasarnya, tip-tip prinsip perkembangan kurikulum merupakan tingkat ketepatan dan ketetapan. Prinsip yang digunakan hal ini adalah kaitannya dengan sumber-sumber dari prinsip perkembangan kurikulum itu sendiri. Ada data fakta, konsep, dan prinsip yang tingkat kurikulum kepercayaannya tidak diragukan lagi karena sudah terbuktinya secara empiris. Melalui sesuatu penelitian yang berulang-ulang, ada pula data yang sudah melalui terbukti secara empiris, tetapi masih terbatas dalam kasus-kasus tertentu, sehingga belum bisa digeneralisasikan. Bahkan ada pula data yang belum bisa digeneralisasikan, dibutuhkan dalam suatu penelitian, tetapi sudah terbukti dalam kehidupan dan menurut pertimbangan akal sehat dipandang logis, baik, dan berguna. Merujuk pada hal di atas, maka prinsip-prinsip pengembangan kurikulum bisa diklasifikasikan menjadi 3 tip prinsip, yaitu anggapan kebenaran utuh atau menyeluruh, anggapan kebenaran parsial, dan anggaran kebenaran yang masih memerlukan pembuktian. Anggapan kebenaran utuh adalah fakta, konsep, dan prinsip yang diperoleh serta telah diuji dalam penelitian yang ketat dan berulang, sehingga bisa dibuat generasi dan bisa diperlakukan di tempat yang berbeda. Tip prinsip kategori ini tidak akan mendapat tantangan atau kritik karena suatu keyakinan oleh orang-orang yang terlibat dalam perkembangan kurikulum itu tersebut. Kurikulum sebagai totalitas dari gabungan komponen-komponen yang membangunnya. Prinsip khusus artinya prinsip yang hanya berlaku di tempat tentu dan situasi tertentu. Prinsip ini juga merujuk pada prinsip-prinsip yang digunakan dalam mengembangkan komponen-komponen kurikulum secara tersendiri. Misalnya, prinsip yang digunakan untuk mengembangkan komponen tujuan, prinsip untuk mengembangkan komponen isi kurikulum, dan prinsip-prinsip untuk mengembangkan komponen-komponen kurikulum lainnya. Prinsip perkembangan antara satu komponen dengan komponen lainnya akan berbeda-beda. Terdapat beberapa istilah lain yang menunjuk pada apa yang dimaksud dengan prinsip. Misalnya, outcomes, Oliva, kriteria, basic. Macam prinsip pengembangan kurikulum dalam tulisan ini mengacu kepada penjelasan yang dikemukakan Sukmadinata. Sukmadinata menjelaskan bahwa terdapat 5 prinsip umum perkembangan kurikulum, yaitu 1. Prinsip referensi, 2. Fleksibilitas, 3. Kontinuitas, 4. Praktis, dan 5. Efisiensi dan efektivitas. Terima kasih, semoga mata kuliah kurikulum
Terima kasih, semoga dengan video ini bisa memenuhi persyaratan perbaikan nilai mata kuliah kurikulum pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.